Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anik Rizkiyah, Anis Magfiroh, Anissa Bunga, Anissa Oktavianatun, dan Anissa Fadliana akan menyampaikan diskusi kelompok kami pada topik 1, yaitu mengenai demonstrasi kontekstual. Pada kasus 1, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Namun, beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Dalam kasus ini, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan benar pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal karena mereka telah memahami konsep dasar dari mencari nilai rata-rata. Setelah memahami konsep dasar, peserta didik dapat menerapkan konsep tersebut pada soal tanpa harus mengikuti urutan atau langkah pengerjaan soal yang telah disiapkan. Selain itu, kemampuan peserta didik dilatih untuk mengerjakan soal tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal, menunjukkan bahwa mereka telah menguasai konsep dan dapat menerapkannya secara fleksibel pada situasi yang berbeda. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Metode yang digunakan dalam kegiatan belajar di atas adalah metode pembelajaran berbasis langkah atau pembelajaran langkah demi langkah. Metode ini mengajarkan peserta didik untuk memahami atau mengikuti urutan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Dalam hal ini, langkah-langkah yang diperlukan untuk mencari nilai rata-rata pada sebuah soal matematika sosial. Teori belajar konstruktivisme memaknai pembelajaran sebagai proses pengonstruksian pengetahuan yang bersifat aktif dan personal. Seperti yang dikemukakan oleh Xiang Piaget tentang teori belajar konstruktivisme, bahwa pada saat manusia belajar sebenarnya terjadi dua proses di dalam dirinya, yaitu proses organisasi informasi, yaitu proses ketika manusia menghubungkan informasi yang diterimanya dengan struktur-struktur pengetahuan yang sudah disimpan atau sudah ada sebelumnya dalam otak. Melalui proses ini, manusia dapat memahami sebuah informasi baru yang didapat, sehingga manusia dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi atau pengetahuan. Selanjutnya, proses adaptasi, yaitu proses yang berisi dua kegiatan. Pertama, menggabungkan atau mengintegrasikan pengetahuan yang diterima oleh manusia atau disebut dengan asimilasi. Kedua, mengubah struktur pengetahuan yang sudah dimiliki dengan struktur pengetahuan baru sehingga terjadi keseimbangan. Kasus yang kedua. Rina adalah seorang guru kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik dalam menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Peserta didik siswa kelas 1 SD rata-rata berusia 6 atau 7 tahun, di mana pada dasarnya masih senang dan aktif bermain dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Xiang Piaget, pada usia tersebut, anak belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran.
Sehingga anak-anak di rentang usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisik. Hal itu tentu harus menjadi perhatian Rani sebagai guru, agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan siswa. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka yang dapat dilakukan oleh Rina adalah menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Misalnya, belajar sambil bermain, menyampaikan materi sambil membuat nyanyian yang berkaitan dengan materi tersebut, kemudian membuat atau menyediakan media ajar dengan menggunakan tanda-tanda, simbol, dan benda sebagai alat praktik atau media berhitung yang menarik bagi siswa, sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami konsep berhitung. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kegiatan pembelajaran yang kami sarankan di atas sangat erat kaitannya dengan teori perkembangan kognitif Piaget. Menurut Piaget, pada tahun 1954 mengusulkan bahwa terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan formal operasional. Berdasarkan teori yang berkaitan dengan kasus di atas, teori yang digunakan adalah teori perkembangan kognitif pada tahap praoperasional. Pada tahapan ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada tingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan juga tidak logis. Oleh karena itu, mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks, seperti misalnya konsep waktu, sebab dan akibat, serta perbandingan. Kasus yang ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang partai dan makanan khas. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertimbangan dan keputusan Made dalam memberikan contoh teks deskripsi dengan menyesuaikan latar belakang peserta didik tentang partai dan makanan khas di Bali sangat tepat dan sesuai. Made menggunakan prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini mengaitkan materi pelajaran dengan lingkungan siswa. Pemilihan topik yang dilakukan Made sangat relevan dengan tempat di mana dia mengajar, yaitu di Bali. Hal ini dapat membantu siswa agar merasa lebih terhubung dengan materi pelajaran karena mereka dapat merasakan keterkaitan langsung antara apa yang mereka pelajari dengan lingkungan di sekitar mereka. Sehingga dengan cara tersebut, pembelajaran menjadi efektif. Pendidik sangat dianjurkan untuk mengenal dan memahami peserta didik dikarenakan terdapat keberagaman latar belakang seperti etnik, sosial, dan budaya. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang diterapkan oleh Made adalah prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori konstruktivisme. Teori ini mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya.
Mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan dan budaya peserta didik dapat membantu siswa agar lebih memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.